Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai logam alkali. Nah, di sini ini merupakan struktur elektronik dari logam alkali ya. Semuanya memiliki elektron valensi 1, mulai dari litium sampai cesium. Nah, elektron valensi yang ada di golongan logam alkali ini memiliki jarak yang cukup jauh dari inti atom. Nah, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron valensi tersebut itu cukup lemah. Karena cukup lemah gaya tarik-menariknya, maka elektron valensi ini lebih mudah untuk dilepaskan ya, cenderung melepaskan elektron valensinya, golongan alkali ini. Nah, ukuran atom dan juga ion dari logam golongan alkali ini lebih besar yang ukuran atomnya. Jadi ukuran ionnya itu lebih kecil daripada ukuran atomnya. Nah, di sini ketika satu elektron itu dilepaskan, maka muatan positif dari nukleus itu semakin besar karena jumlah elektron yang mengelilingi atom itu karena lebih sedikit atau menjadi lebih kecil gitu ya, sehingga inti atom atau nukleus itu akan semakin menarik elektron-elektron yang ada di sekitarnya sehingga ukurannya menjadi lebih kecil gitu. Nah, di sini ini merupakan tabel ya, tabel dari jari-jari unsur, jari-jari atom dan juga jari-jari ion dari logam alkali. Nah, bisa kita lihat dari tabel tersebut bahwasanya ukuran dari ion logam alkali itu lebih kecil daripada ukuran atomnya ya. Dan densitas dari atas ke bawah ya, dari litium sampai cesium ini cenderung meningkat gitu ya densitasnya. Nah, ini merupakan energi ionisasi dari golongan alkali dari atas ke bawah, dari litium ke cesium gitu ya, dari atas ke bawah itu energi ionisasinya cenderung semakin kecil gitu. Nah, ini bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan dengan jarak antara inti atom dan juga kulit terluarnya. Untuk Li itu jarak antara inti atom dan elektron valensinya itu kan cukup dekat karena ukurannya kecil sehingga gaya tarik menariknya itu besar. Karena gaya tarik menariknya besar, maka energi ionisasinya di sini juga cukup besar. Kemudian Cs, nah Cs itu kan merupakan unsur yang ukurannya paling besar ya di antara yang lain di sini. Nah, karena ukurannya paling besar itu jarak antara inti atom dan elektron valensinya itu kan jauh ya. Karena jaraknya jauh, gaya tarik menarik antara inti atom dan elektron valensi itu cukup kecil sehingga energi ionisasinya menjadi rendah. Nah, ini merupakan tabel elektronegativitas dari golongan alkali ya. Dari atas ke bawah itu elektronegativitasnya semakin kecil. Nah, bisa kita lihat di sini dari nilai elektronegativitasnya itu kan cukup kecil sehingga jenis ikatan yang terbentuk itu berupa ikatan ion gitu ya, karena kecil ya. Jadi seringkali membentuk ikatan ion. Nah, di sini ini merupakan titik didih dan titik leleh dari golongan alkali ya. Dari atas ke bawah titik leleh dan titik didihnya itu cenderung semakin kecil. Nah, ini merupakan warna ya, warna dan spektra dari golongan alkali. Untuk Li itu warnanya merah tua ya, crimson. Kemudian sodium atau natrium itu warnanya kuning. Kemudian kalium itu lilac, itu lebih ke ungu ya. Kemudian rubidium itu red violet, itu berarti merah keunguan. Kemudian cesium itu berwarna blue atau biru. Nanti bisa dilihat di video yang lain ya mengenai warna ini. Oke. Nah, kemudian untuk persenyawaan dari golongan alkali ini itu seringkali persenyawaannya ya, senyawanya itu berwarna putih ya, atau semuanya berwarna putih mulai dari atas sampai bawah, kecuali jika anionnya itu memang berwarna. Contohnya di sini adalah sodium kromat ya. Nah, sodium kromat di sini berwarna kuning. Nah, yang menyebabkan dia berwarna kuning itu adalah anionnya, yaitu Cru4. Kemudian ada potasium dikromat.
K2Cr2O7 ini warnanya orange. Nah, yang menyebabkan dia berwarna orange itu adalah Cr2O7-nya. Kemudian ada lagi potasium permanganat atau KMNO4. Ini warnanya deep purple ya, ungu. Nah, itu yang menyebabkan warna ungunya adalah MnO4-nya. Jadi yang menjadikan dia berwarna itu sebenarnya adalah anionnya, bukan kationnya atau bukan golongan alkalinya. Nah, di sini ada beberapa reaksi yang terjadi ketika golongan 1A itu bereaksi dengan beberapa senyawa ya di situ. Yang baris pertama itu adalah ketika logam alkali bereaksi dengan H2O, maka dia akan menjadi MOH plus H2, menjadi hidroksida gitu. Yang kedua bereaksi dengan O2. Nah, misalnya di situ Li ya, kalau Li bereaksi dengan O2 dia akan menjadi Li2O. Kemudian kalau Na bereaksi dengan O2 menjadi Na2O2, sedangkan K bereaksi dengan O2 menjadi KO2. Kemudian logam alkali jika bereaksi dengan H2 maka dia akan menjadi hidridanya ya, MH. Kemudian ketika logam alkali bereaksi dengan N2 dia akan menjadi Li3N. Selanjutnya jika bereaksi dengan P, dia akan menjadi M3P. Jika bereaksi dengan AS, dia akan menjadi M3AS. Kemudian jika bereaksi dengan SB, maka akan menjadi M3SB dan seterusnya ke bawah. Itu nanti bisa dibaca dan dicoba untuk mereaksikan masing-masing logamnya ya. Oke, itu tadi penjelasannya. Silahkan melakukan diskusi di kolom diskusi di e-learning ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.